pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Kebakaran gudang BBM ilegal di tengah permukiman padat di Teluk Betung Timur, Bandar Lampung merusak 5 rumah warga. Tuan kamu, ya, coba berdiri dulu. Seorang kurir narkoba ditangkap saat baru turun dari bus di Terminal Pringsewu. Apa ini? Lampung Utara melaporkan telah terjadi saat melintasi Jembatan Wai Abung di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Lampung Utara rusak dan nyaris ambrol. Selamat siang. Kebakaran hebat meludeskan gudang penimbunan BBM ilegal di Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Senin siang. Kebakaran menyebabkan warga panik sebab gudang yang terbakar berada di tengah permukiman padat. Api cepat membesar dan tidak terkendali karena di dalam gudang terdapat banyak bahan bakar diduga adalah solar. Terdapat 5 rumah di sekitar pagar gudang rusak akibat atapnya terbakar. Menurut warga, gudang penimbunan BBM ini telah beroperasi sejak lama. Namun warga tidak mengetahui legalitas dan aktivitasnya sebab lingkungan gudang dipagar tembok tinggi. Warga pun tidak mengenal siapa pemiliknya. Jam 2 lah. Kita ngeliatnya pertama kali kayak mana itu, Pak? Ya, salahnya langsung gul gitu. Apinya langsung besar ya? Langsung. Nah, Pak, ini yang kita lihat ini emang apa, Pak? Gudang atau apa, Pak? Gudang solar. Oh, gudang solar ya, Pak ya? Heeh. Nah, Pak, ini dekat sama perumahan warga ini ya? Apanya? Dekat sama rumah-rumah warga ya? Dekat ini daerah nama warga ini. Berapa rumah Pak yang kena ini Pak? 5 rumah, 5 warga semua? Iya, warga semua ini. Tempel sama solar tempelan. Oh. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Petugas mengerahkan 4 mobil damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Saat kebakaran terjadi, tidak ada satupun pekerja atau pemilik gudang terlihat. Kuat dugaan mereka telah melarikan diri saat api baru berkobar. Lagi-lagi gudang BBM kembali terbakar. Kali ini peristiwa terjadi di Kampung Umbul Kunci, tepatnya di Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Diperkirakan letupan pertama itu sekitar pukul 14.30. Dengan pertama umbulan tersebut, warga kaget dan berhamburan keluar. Hingga saat ini api masih belum dapat dipadamkan. Sedikitnya ada 3 mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi. Demikian, sampai sejauh ini belum ada pendataan adakah korban atau tidak. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pringsewu kan kamu, ya, coba berdiri dulu. Kurir narkoba asal Aceh diringkus polisi saat baru turun dari bus di Terminal Pringsewu Senin dini hari. Tersangka bernama Saiful Amrizal, berumur 47 tahun, ditangkap dengan tidak melawan dan mengakui perbuatannya. Dikasih berapa? 4 juta. Hasil penggeledahan tas yang dibawa tersangka, polisi menyita 2 bungkus sabu-sabu seberat 200 gram yang disembunyikan di dalam kantong plastik bercampur dengan pakaian. Saat diinterogasi polisi, tersangka menyatakan belum pernah bertemu dengan bosnya dan untuk berkomunikasi hanya melalui telepon. Ia dijanjikan upah 25 juta rupiah untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke seorang pembeli di Pringsewu. Dari Aceh. Terus mau Lampung. Bawa apa? Bawa sabu. Udah berapa kali, Pak? Baru kali ini. Baru kali ini?
Berapa dapat upahnya? Berapa upahnya? Rupanya 25 juta. Sekali pengiriman. Iya. Sudah perjalanan Pak dari Sudah dibayar berapa Pak? Baru dibayar 3 juta. Sisanya? Sisanya setelah saya pulang ke Aceh. Itu tahu kalau barang itu isinya sabu tahu ya? Tahu. Tahu. Sebelum datang ke sini langsung nunggu barang itu ada yang jemput berarti ya? Ada yang jemput. Ada yang jemput. Dengan barang bukti yang didapatkan pada penguasaannya, di dalamnya disimpan dalam tas sebesar 200 gram lebih. Pengungkapan kasus narkoba ini berhasil dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan jaringan Aceh dengan barang kisaran sabu-sabu yang akan diedarkan di Lampung. Yang bersangkutan tersangka Saiful diiming-imingi honor untuk pengantaran sebagai kurir sabu sebesar 25 juta rupiah. Dan tim kami mendeteksi keberadaannya ketika melintasi Polres Pring Sewu dan dilakukan penangkapan di Pring Sewu. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pembeli serta penjual narkoba tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka Saiful Amrizal terancam hukuman 20 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Pring Sewu. Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dibongkar petugas dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Lampung Utara. 2 orang yang berperan sebagai muncikari diringkus. Tersangka berinisial FP dan SM warga Kota Bumi, Lampung Utara. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka menjual para gadis kepada para pria hidung belang dengan harga hingga 1 juta rupiah. Para korban dipasarkan secara daring melalui media sosial. Kasus perdagangan orang tersebut terbongkar setelah ada korban yang melapor ke polisi. Terungkapnya kasus TPPO ini dari mana, Bang? Terungkapnya kasus TPPO ini, kami setelah melakukan penyelidikan, kami mendapatkan ada di salah satu grup micet, kami akhirnya melakukan penyidikan dan upaya paksa yaitu penangkapan. Kami akhirnya mendapatkan adanya transaksi untuk perdagangan orang. 2 orang dan 2 TKP di salah satu tempat kosan yang ada di Kota Bumi. Berkisar antara 350 ke atas. Untuk korban yang baru kami lakukan penyidikan 2 orang. Saat diperiksa polisi, tersangka berdalih tidak memaksa para korban. Mereka justru yang datang untuk dijadikan pelanggan dan tersangka mengambil keuntungan dari bisnis prostitusi tersebut. Pada kasus ini, polisi menyita uang 1 juta rupiah milik tersangka dari hasil menjual para korban serta ponsel para tersangka. Polisi menjerat kedua tersangka dengan undang-undang tentang perdagangan orang, ancaman hukumannya hingga 15 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Mundur. Pernah dipenjara selama lebih dari 1 tahun, rupanya tidak membuat kapok trio maling ini. Senin siang, ketiganya kembali ditangkap karena mengulangi perbuatan jahatnya, yakni membobol gudang minuman keras di Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Ketua komplotan ini bernama Raffi Anggara ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. 2 tersangka lain bernama Ilham Syah dan Komara, seluruhnya warga Kedamaian, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Komplotan ini mencuri dengan cara merusak kunci pintu belakang gudang saat malam hari. Mereka kemudian menggasak 25 dus minuman keras dalam gudang. Saya masuk dari belakang, saya lihat, dan di dalam gudang itu sudah ada kardus yang saya lihat, dan ternyata yang isinya sebuah botol minuman anggur. Memang kamu keliling dulu nggak sebelumnya? Atau gimana? Nggak, sebelumnya saya belum pernah. Memang kenal kamu pemiliknya? Nggak kenal. Atau pernah kamu keliling lihat di situ, kamu intai dulu? Nggak, situ saya cuma sekali lewat aja lihat. Kamu bobolnya pakai apa? Pakai tangan, karena pintu yang saya buka itu penuh sudah keropos kena air hujan. Jadi setelah kamu bongkar, kamu ajak kawan-kawan kamu? Iya.
Nah, itu duitnya untuk apa? Main slot, judi, narkoba? Duitnya saya buat separuh ya buat makan, separuh ya buat kebutuhan yang lain, Pak. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap komplotan ini terlibat pencurian lebih di 4 TKP. Mereka tidak hanya membobol gudang, namun juga mencuri motor hingga mesin pendingin ruangan atau mesin AC di minimarket. Kami ungkap pertama itu saudara Nanang dan saudara Ilham. Ya. Ini ketiganya ini residivis, ya, surat 2020 dan penganiayaan 2023. Ya. Dan selanjutnya berdasarkan pengembangan tersebut bisa kami amankan, dan setelah dilakukan pengembangan saudara Nanang ini beberapa kali melakukan tindak pidana curanmor maupun pencurian pemberatan di wilayah kami. Mulai dari bulan Januari ada 2 TKP curanmor di Kalibalau Kencana dan di Bumi Kedamaian. Kemudian pencurian outdoor AC ya di Alfamart Bypass. Selanjutnya ada juga pencurian penampung air ataupun tower yang 1000 kubik. Pada kasus ini, sisa minuman keras yang belum dijual disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.